Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Dalam dunia pendidikan, supervisi adalah sebuah proses yang kritis untuk memantau, mendukung, dan meningkatkan praktik pengajaran guru serta efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Berbagai strategi supervisi digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, mulai dari pengembangan profesional guru hingga evaluasi kinerja untuk keperluan administratif. Supervisi formatif, misalnya, berfokus pada pengembangan keterampilan pengajaran melalui umpan balik yang terus-menerus, sementara supervisi sumatif lebih berorientasi pada penilaian akhir tahun atau promosi. Sementara itu, supervisi klinis menawarkan pendekatan mendalam untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah spesifik dalam praktik pengajaran. Dalam konteks yang semakin terhubung digital, supervisi juga semakin memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pengamatan kelas dan analisis data yang lebih mendalam. Setiap strategi ini memiliki peran penting dalam membangun budaya pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan di sekolah. Strategi supervisi dalam dunia pendidikan merupakan serangkaian pendekatan dan teknik yang digunakan untuk memantau, mendukung, dan meningkatkan kinerja guru serta efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa strategi yang umum digunakan. 1. Supervisi formatif. Supervisi formatif bertujuan untuk pengembangan profesional guru. Fokus utamanya adalah memberikan dukungan kepada guru untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Supervisor bekerja sama dengan guru untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan realistis. Observasi kelas dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data tentang cara guru mengajar dan interaksi dengan siswa. Hasil observasi ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Umpan balik ini tidak hanya berfokus pada kekuatan dan area perbaikan dalam pengajaran, tetapi juga membantu guru merancang rencana tindak lanjut untuk meningkatkan keterampilan mereka. Diskusi reflektif antara supervisor dan guru sangat penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa pengembangan profesional berkelanjutan terjadi. 2. Supervisi sumatif. Supervisi sumatif digunakan untuk mengevaluasi kinerja guru, biasanya untuk tujuan administratif seperti penilaian tahunan atau promosi. Ini dilakukan dalam periode tertentu, seringkali akhir tahun pelajaran atau dalam siklus tertentu. Supervisor menggunakan rubrik atau kriteria penilaian yang telah ditetapkan untuk menilai kinerja guru. Evaluasi ini dapat meliputi pencapaian dalam mencapai tujuan pembelajaran, kemajuan siswa, dan kemampuan pengelolaan kelas. Hasil dari supervisi sumatif seringkali memiliki dampak signifikan. Seperti dalam pengambilan keputusan administratif terkait dengan kinerja guru, peningkatan gaji, atau kebijakan penugasan. 3. Supervisi klinis. Supervisi klinis berfokus pada identifikasi masalah spesifik dalam pengajaran guru dan merancang strategi perbaikan yang tepat. Supervisor melakukan observasi mendalam terhadap guru untuk mengidentifikasi tantangan atau kelemahan dalam praktik pengajaran mereka. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi kelas, respons siswa, dan teknik pengajaran yang digunakan. Setelah identifikasi masalah dilakukan, supervisor bekerja sama dengan guru untuk merancang strategi perbaikan yang sesuai. Pendampingan intensif dan dukungan terus-menerus diberikan kepada guru untuk membantu mereka mengatasi hambatan dalam kinerja mereka. Proses ini sangat berorientasi pada pengembangan keterampilan dan pengajaran yang lebih efektif. 4. Supervisi kolaboratif. Supervisi kolaboratif bertujuan untuk meningkatkan praktik pengajaran melalui kolaborasi antara supervisor, guru, dan kolega pendidik lainnya. Fokusnya adalah pada berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan refleksi bersama. Supervisor memfasilitasi diskusi rutin, workshop, atau sesi pembelajaran kolaboratif di antara para guru. Selama sesi ini, guru berbagi pengalaman mereka dalam mengajar, memperkenalkan strategi yang sukses, dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi. Kolaborasi ini mendorong pembelajaran profesional kolektif di antara staf sekolah dan membangun budaya sekolah yang berfokus pada peningkatan terus-menerus. 5. Supervisi peer.
Supervisi peer mengakui keahlian dan pengalaman guru sebagai sumber daya utama dalam pengembangan profesional mereka. Dalam supervisi peer, guru dengan pengalaman dan keterampilan yang sesuai berperan sebagai supervisor. Mereka melakukan observasi kelas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka untuk meningkatkan praktik pengajaran. Pendekatan ini mengarah pada pertukaran saling pengakuan, dukungan, dan pembelajaran antar sesama guru. Supervisi peer dapat meningkatkan kepercayaan diri guru dan mempromosikan budaya sekolah yang inklusif dan mendukung. 6. Supervisi teknologi. Supervisi teknologi memanfaatkan alat dan platform digital untuk memfasilitasi observasi, analisis data, dan komunikasi antara supervisor dan guru. Penggunaan teknologi dapat mencakup aplikasi khusus untuk pengamatan kelas secara online, platform pembelajaran digital yang memungkinkan pengumpulan data secara real-time, atau sistem analisis data otomatis untuk mengevaluasi kinerja guru berdasarkan bukti-bukti konkret. Teknologi ini mempermudah pengawasan dan pengelolaan proses supervisi, serta memungkinkan supervisor dan guru untuk berinteraksi secara efisien dalam mendukung pengembangan profesional dan peningkatan kualitas pengajaran. Setiap strategi supervisi memiliki keunikan dan aplikasi khusus tergantung pada tujuan dan kebutuhan spesifik lembaga pendidikan serta guru yang bersangkutan. Pemilihan strategi yang tepat dan integrasi yang baik dalam praktik sekolah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Kesimpulannya, secara keseluruhan, strategi-strategi supervisi dalam pendidikan menunjukkan pendekatan yang beragam namun saling melengkapi untuk mendukung pengembangan profesional guru dan peningkatan kualitas pengajaran. Supervisi formatif memberikan ruang untuk pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan berdasarkan umpan balik kontinu. Di sisi lain, supervisi sumatif memberikan penilaian akhir yang penting untuk keputusan administratif. Supervisi klinis menawarkan pendekatan yang mendalam untuk menangani tantangan spesifik dalam pengajaran, sementara supervisi kolaboratif dan peer mempromosikan budaya kolaborasi dan pembelajaran antar sesama guru. Dalam era teknologi, supervisi juga semakin terintegrasi dengan alat digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengamatan serta analisis kinerja. Gabungan strategi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan profesional guru tetapi juga mengarah pada peningkatan hasil belajar siswa dan keseluruhan kualitas pendidikan di sekolah. Terima kasih telah menonton video belajar era digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru.